Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Traders Note. Nah, di video kali ini adalah video seri bongkar teknik forex ya, dimana gue ingin membicarakan mengenai pattern apa atau pair apa yang kita tradingkan ya, kita dan beberapa member di VIP channel tradingkan selama 1-2 minggu terakhir ini. Dan kita ada 2 transaksi yang kita lakukan. Yang profitable itu ada di Euro Jepang Yen dan di Gold ya, meskipun ada beberapa kali cut loss, tapi cut lossnya kecil ya, jadi nggak sebanding sama profitnya sehingga hasilnya tetap profitable. Nah, di Euro Jepang Yen ini pertama gue ada trading itu buy karena dia trennya kan tren kuat naik, dan dia kemarin minggu lalu dia sempat reject dari support. Nah, minggu lalu kita ada trading Euro Jepang Yen juga, tapi yang gue mau ceritain yang transaksi terakhir ini yang kemarin dia push naik ke atas itu dari 12790-an kita entry, dan itu naiknya langsung 80 pips lebih ya, dan sampai sekarang kalau nggak salah masih terus naik Euro Jepang Yen-nya. Oke, price action yang kita gunakan adalah false break price action di Euro Jepang Yen. Nah, sekarang gue akan berikan bagaimana analisa step by stepnya hingga ke entry-nya. Lalu di Gold ya, Gold itu kalau anda perhatikan di awal minggu saya bikin video mapping forex. Silakan anda coba klik link di atas ini, saya taruh linknya video mapping forex terakhir. Di situ saya ada mengatakan bahwa Gold itu kan berada di dalam tren turun ya, dari daily chart dari H4 trennya turun, tapi di area bawah kemarin itu dia belum tembus support, sehingga ini membuat trading di Gold kurang enak, saya bilang seperti itu ya. Dan saya hanya mau trading di Gold turun ke bawah kalau dia break supportnya, tapi yang terjadi kan dia nggak break support, malah dia naik ya, dan naiknya cukup kencang, sehingga ini membuat posisi trading di Gold itu sangat menarik karena dia naiknya ke area yang bagus ya, area resisten sebelumnya ya. Dari ada pattern penan kalau nggak salah, di situ dia ada reaksi harga dan kita putuskan untuk trading sell di sekitaran 18.12 atau 18.13 kalau nggak salah seperti itu, dan dia drop 200 pips ya, dan kita ambil profit di sekitar 130-140 pips. Oke. Bagi kalian yang pemula dan ingin mencari bagaimana cara entry di materi tentang cara entry di forex ya, boleh klik link di atas sini, ada playlist lengkap namanya bongkar teknik forex. Silahkan kalian lihat beberapa video ke belakang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, klik juga link di bawah ini di deskripsi, dan bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari sekarang kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke konten materi ya, dan di konten materi kali ini gue akan membicarakan mengenai 2 pair di Gold sama di Euro Jepang Yen. Oke? Nah, tapi sebelum ke sana ya, gue akan ulang-ulang terus ini ya bagi kalian pemula dan baru mengikuti YouTube saya. Itu ada 4 langkah analisa trading forex. Gue selalu ulang-ulang ini ya. Jadi di setiap kali kita trading ya, gue trading itu gue selalu nggak langsung entry, tapi melakukan dulu identifikasi dan prediksi. Dan itu tren momentum, direction, dan arah target. Nah, silakan kalian coba lihat dari video mapping forex ya di playlist itu lebih ke identifikasi dan prediksi. Nah, kalau cara entry itu kan sebenarnya harus udah punya skill trading. Kalian harus tahu chart pattern, candlestick pattern, how to entry-nya, dan plan B di tengah-tengahnya kayak gimana. Oke, nah kita akan bahas hari ini. Saya akan lakukan screening juga dari higher time frame, daily chartnya bagaimana, lalu lower time frame-nya kayak gimana. Oke, nah ini kemarin kita trading di Euro Jepang Yen, dan ini dari sekitaran 127.90. Ya, terlihat seperti pada gambar di depan ini ya, kita entry kurang lebih di sekitaran sini, dan ini sekarang naik sih 100 pips ya, tapi kita udah exit cepat di sini. Oke, nah sekarang gua akan bahas bagaimana analisa multi time frame-nya hingga memutuskan untuk entry. Jadi gua akan delete dulu semua ya. Oke, gua akan delete dulu semua, dan kita akan lihat dulu dari daily chart. Step 1 selalu melakukan yang namanya identifikasi trend. Nah, sekarang saya akan pakai fitur putar ulang di sini, karena di sini asumsinya kan kita nggak tahu bahwa dia akan naik ya, kurang lebih kayak gini nih kemarin. Nah, jadi sebelum dia benar-benar naik, jadi pada saat kondisi market seperti ini kita perlu melihat nih apa namanya tuh trennya bagaimana gitu ya. Dan cara saya mengidentifikasi tren adalah dengan membuat wave zigzag seperti ini. Anda boleh dari jauh ya, dari sini boleh ya, dan saya selalu bikin 2 candle ya swingnya. Jadi kalau kayak gini berarti dia naik turun seperti itu ya. Jadi saya harap kalian cukup paham supaya tidak subjektif ya. Di sini kita objektif dan kita pakai rules base di dalam membuat zigzag seperti ini, oke? Nah, lalu di sini dia naik, dia turun, dia naik, dan sekarang ini kan kemarin dia koreksi. Nah, baru kita identifikasi trennya ketemu nih. Oh, trennya naik ya. Karena terlihat dari ngayunnya dia naik seperti itu. Dan itu kan di atas EMA 50. Ini saya pakai EMA 50 ya, yang moving average yang warna biru. Dan di sini kita bisa melihat, kita identifikasi lagi ada level apa yang bisa kita jadikan patokan gitu ya. Karena di dalam dalam tren naik itu biasanya resisten-resistennya
itu bisa menjadi support ya, yang udah di break tentunya. Jadi kalau dia udah di break, dia turun di sekitaran level bawah sini, dia bisa menjadi support yang bisa dijadikan level untuk entry-nya. Nah, sekarang saya akan masuk di sini ya. Kita akan masuk ke H4 gitu. Karena ini sebenarnya dari 18 Februari, 17 Februari pertama kali dia entry-nya. Oke. Nah, jadi ini minggu lalu ya. Ini minggu lalu nih. Minggu lalu dia sudah mental dari sini. Gitu. Dia udah mental dari sini. Nah, yang saya mau bicarakan adalah yang kondisi di 1-2 hari terakhir ini ya, di sekitaran sini. Oke, lalu apa yang saya lakukan ya? Karena kita melihat bahwa trennya naik dan dia reject dari area supportnya di sini, resisten sebelumnya jadi support, sehingga dia mulai mental naik. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa melewati resisten yang ini atau tidak, gitu. Karena bisa saja ya, dia hanya naik sampai sini lalu dia jatuh. Itu tetap ada kemungkinan seperti itu ya. Nah, lalu yang saya tunggu adalah price action-nya. Karena di sini dia udah naik duluan. Kita tunggu ya, dan saya bikin wave lagi. Dia naik di sini, lalu dia turun. Oke. Nah, bentuk seperti ini, ya dia udah ada tren kecil di sini dan area support ini ditembus ya. Yang ini kan ditembus nih. Nah, setelah dia ditembus, apa yang terjadi terhadap price action? Jadi saya bikin zigzag seperti ini. Nah, ini supportnya ketika ditembus ya. Oke, support yang bawah ini ditembus. Lalu dia setelah nembus langsung jadi ekor. Artinya apa? Artinya ini berpeluang terjadi false break. Jadi dia breaknya itu tipuan ya. Dan itu akan menjadi semakin confirm ya ketika dia atasnya ini dilewatin. Jadi kita tunggu ya. Di sini saya tunggu sampai terjadi false break. Jadi false break itu dia harus, nah ini kayak gini nih. Ini namanya false break. Nah, ketika terjadi false break di H4 di mana trennya naik ya, tren dari daily chartnya, dan kita juga pengen carinya adalah area untuk buy kan. Kita mau carinya tradingnya untuk buy. Kenapa? Ya karena tadi kita di resisten yang jadi support dan dia membentuk false break di area supportnya. Nah, lalu yang saya lakukan adalah saya masuk ke H1 untuk turunkan time frame sekali lagi. Dan biasanya di sini saya akan ganti dengan template yang lain. Kita akan ganti dengan moving average yang lebih detail lagi. Nah, di sini nih, ketika dia terjadi, ini setelah terjadi false break, dia terkoreksi dan dia reject itu dia terjadi ekor ya di sini. Dia tidak bisa lewat daripada EMA-nya. Disitulah saya putuskan untuk entry buy gitu ya, sekitaran sini, dan stop loss-nya saya letakkan di bawah sini, di bawah swing low tentunya. Oke, dan kalau kita perhatiin dari yang ini, Anda boleh taruh juga ya. Ini terlalu jauh ya karena itu 57 pips. Kita pakai yang di bawah swing low di sini, ini tergantung bagaimana cara tradingnya si trader itu sendiri. Kalau saya taruh di bawah swing low yang di sini. Dan untuk targeting saya akan lakukan Fibonacci ya. Saya pakai Fibonacci sebagai target, dan di sini terlihat ya bahwa dia membentuk berpotensi ya, dia berpotensi untuk membentuk bentuk seperti ini. Dia turun. Nah, kenaikannya dia harusnya bisa mencetak new high. Kenapa demikian? Karena dia didukung oleh yang namanya false break. Jadi false break itu bisa menjadi momentum untuk false breaknya di bawah, artinya dia bisa menjadi momentum untuk naik yang cukup kuat. Dan di sini saya gunakan Fibonacci retracement. Oke, saya tarik dari atas ke bawah di sini, dan kita gunakan targeting 1272 hingga 1414 karena itulah yang cukup aman ya untuk kita lakukan trading. Dan di situ dia naik sekitar 70-80 pips sampai 90 pips tergantung dari timing Anda entry-nya. Oke. Lalu yang kedua, saya dari gold ya. Di gold kita akan lihat di sini pattern-nya. Oke, kita ganti dulu dengan template yang standar ya. Saya pakai EMA 50 sebagai template standarnya. Dan inilah trading kita kemarin, dia drop ke sini ya. Ini turun 200 pips lebih, tapi saya exit-nya nggak nyampe 200 pips ya, karena di situ dia gerakannya banyak turbulence. Oke. Saya delete dulu semuanya. Nah, di sini kita melihat bahwa sebelum ini terjadi naik dan turun ya, tradingnya kan tadi di sini. Kita melihat ya bagaimana trennya. Oke, saya definisikan tren itu, kita bikin zigzag sekali lagi di sini, dari sini aja ya. Oke, dia di sini ngayun-ngayun ke bawah. Oke. Jadi trennya turun kan. Terlihat bahwa wave-nya itu dia lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Ini artinya trennya turun, tapi dia support ini tuh belum ditembus ya. Artinya apa? Ya seperti saya jelaskan di mapping forex kemarin, artinya meskipun tren ini turun tapi dia nggak jebol support, dia berpeluang untuk naik.
itu dulu. Oleh karena itu kemarin saya bikin analisa dan saya akan tunggu kalau dia break bawah, dia retest, baru saya mau masuk sell ya di sekitaran sini. Tapi yang terjadi kan dia naik, dan saya udah katakan bahwa saya nggak mau trading buy-nya, tapi saya akan tungguin untuk trading sell-nya dari atas sini. Nah di situ kita lanjut masuk ke H4 ya, kita udah di H4. Nah di H4 ini saya akan bikin wave zigzag sekali lagi ya, karena ini kan di gold itu kan dia range-nya gede banget, kita harus bikin yang lebih detail lagi. Nah, Anda kalau perhatikan di sini ya, ini ada semacam penan ya. Penan tuh segitiga, di mana dia ngayun di sini, boom dia jatuh. Sehingga ketika dia harga kembali naik ke atas sini, level support sebelumnya yang di mana itu adalah penan ya, itu bisa dijadikan sebuah kita bisa pantau gitu, karena level tersebut ketika harga kembali dan ada reaksi harga yang bagus, kita bisa lakukan entry sell. Nah, ini areanya di sini. Oke. So, saya akan masuk di sini, saya akan pakai fitur putar ulang ya. Kita akan ulang di sini. Ketika harga naik, saya nggak ambil buy-nya, saya tungguin sell di area atas sini, dan saya biasanya akan turun sampai ke M30 ya. Karena di gold ya, karena di gold itu range-nya gede banget, kita harus turunkan time frame sampai ke H1 atau M30. Kalau biasanya saya di forex hanya turun ke H4 lalu ke H1, tapi kalau di gold itu biasanya sampai ke M30 kayak gini. So, dia sudah memasuki area yang kita mau. Nah, di sini terlihat bahwa dia terus naik seperti ini ya. Nah, ketika dia terus naik seperti ini di area yang sudah kita tunggu, yang sudah saya tunggu, kita lihat divergence ada terjadi ya. Di osilator dia terjadi divergence, di mana ininya new high pada harga, tapi pada osilator dia tidak terjadi new high. Oke. Nah, ketika dia membentuk engulfing seperti ini atau outside bar ya, kalian perhatikan ini kalau di bar chart terlihat bahwa ini adalah outside bar. Saya kasih tanda di sini. Oke. Lalu setelah outside bar dia terjadi inside bar. Nah, ketika dia break bawah sini, disitulah saya putuskan untuk entry dilakukan sell ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, stop lossnya kita bisa letakkan di mana? 100 pips. Paling tidak ya. Kalau saya pasang biasanya seperti itu karena ini gold itu range-nya gede sekali. Nah, kita bisa pakai TP 1/1,5 let's say, atau 1/2 di sini karena dia memang trennya turun. Jadi itu sangat mungkin untuk dilakukan di gold. Dan dia pelan-pelan turun. Oke, seperti ini. Nah, ketika dia di sini ya, sebelum dia hampir dia kena TP, di situ saya putuskan exit ya, karena di sini dia ekornya ditarik kembali. Nah, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi market sebenarnya dia masih lanjut turun. Gitu ya kalau kita perhatikan. Inilah pergerakan harga yang benar-benar range-nya gede ya di gold itu, makanya banyak trader yang hancur-hancuran di gold. Dan kita biasanya pakai tuh boom ya, dia drop sampai melebihi TP. Tapi pada intinya kita berhasil take profit dengan cukup baik ya, di atas 1/1. Jadi kalau SL yang 100 pips Anda dikasih di atas 1/1, pastikan Anda bisa mengambil profit yang signifikan ya untuk mengamankan posisi. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.